Sobat DKTV, apa kabarnya? DKTV menyajikan berbagai cerita yang menarik di dunia ini. Dan jangan lupa tonton sampai akhir video ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-temannya juga agar mendukung channel DKTV. Cerita legenda tradisional Jepang paling terkenal. Siapa di sini yang suka Jepang? Simak deh 4 kisah jadul yang paling terkenal di seantero seluruh dunia berikut ini. Yang pertama itu ada Momotaro. Momotaro adalah cerita rakyat Jepang yang mengisahkan anak laki-laki super kuat bernama Momotaro yang pergi membasmi raksasa. Diberi nama Momotaro karena ia dilahirkan dari dalam buah persik atau momo, sedangkan taro adalah nama yang umum bagi laki-laki di Jepang. Dari nenek Momotaro mendapat bekal kue kibidango. Di perjalanan, anjing, monyet, dan burung pegar itu ikut bergabung sebagai pengikut Momotaro karena diberi kue. Pada zaman dulu, hiduplah seorang kakek dan nenek yang tidak dikaruniai anak. Ketika nenek sedang mencuci di sungai, sebutir buah persik yang besar sekali datang dihanyutkan ke air dari hulu sungai. Buah persik itu dibawanya pulang ke rumah untuk dimakan bersama kakek. Dipotongnya buah persik itu, tapi di dalamnya keluar seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Momotaro dan dibesarkan kakek dan nenek seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh sebagai anak yang kuat dan mengutarakan niatnya untuk membasmi raksasa yang bertubuh merah itu. Pada waktu itu memang di desa sering muncul para raksasa menyusahkan orang-orang di desa tersebut. Momotaro berangkat membasmi raksasa dengan membawa bekal kue kibidango. Di tengah perjalanan menuju pulau raksasa, Momotaro secara berturut-turut bertemu dengan anjing, monyet, dan burung pegar. Setelah menerima kue dari Momotaro, anjing, monyet, dan burung pegar mau menjadi pengikutnya. Di pulau raksasa, Momotaro bertarung melawan raksasa tersebut. Dengan dibantu anjing, monyet, dan burung pegar, Momotaro menang dan pulang membawa harta milik raksasa. Nah, yang kedua ada kisah tentang Kintaro yang bertubuh gempal ini. Kintaro adalah tokoh cerita rakyat Jepang berupa anak laki-laki bertenaga super kuat. Ia digambarkan sebagai anak laki-laki yang sehat, yang memakai rompi merah bertuliskan aksara kanji di tangannya. Kintaro membawa kapak maskari yang disandarkan ke bahu. Ia juga kadang-kadang digambarkan sedang menunggang beruang. Cerita Kintaro berkaitan dengan perayaan Hari Anak-anak laki-laki di Jepang. Kintaro dijadikan tema boneka bulan 5 Kogatsu Ningyo yang dipajang untuk merayakan Hari Anak-anak. Orang tua yang memajang boneka Kintaro berharap anak laki-lakinya tumbuh sehat, kuat, berani seperti Kintaro. Selain itu, Kintaro sering digambarkan menunggang ikan koi pada koi nobori. Cerita Kintaro konon berasal dari kisah masa kecil seorang samurai bernama Sakata Kintoki dari zaman Heian. Menurut legenda, ibunya adalah seorang Yama Uba, wanita dari gunung atau Yamamba, yang hamil akibat perbuatan dewa petir Raijin. Kisah lain mengatakan ibunya melahirkan bayi Kintaro dan hasil hubungannya dengan seekor naga merah. Nah, cerita berikutnya tentang Mononomae adalah tokoh legendaris dalam mitologi dan cerita rakyat Jepang. Dalam Oto Gizoshi, kumpulan prosa Jepang ditulis selama periode Muromachi, Tamamo no Mae diceritakan sebagai selir Kaisar Konoe yang bertahta dari tahun 1142 hingga 1155. Ia dikatakan sebagai wanita paling cantik dan pintar di Jepang. Tubuh Tamamo no Mae secara misterius mengeluarkan wangi harum. Nah, wangi harum ini berasal dari pakainya yang tidak pernah lusuh atau kotor. Tamamo no Mae tidak hanya cantik, tetapi ia berpengetahuan luas dalam berbagai bidang ilmu
Walaupun ia terlihat baru, berusia 20 tahunan, tak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Wah, sangat menarik ya kawan DKTV tentang kisah cerita Jepang ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat ia jawab, mulai dari mengenai musik hingga agama dan astronomi. Kecantikan dan kecerdasannya membuat setiap orang di istana kekaisaran kagum dengannya. Kaisar Konoe juga sangat mencintainya. Kaisar Konoe mencurahkan semua cintanya kepada Tamano Mae. Hingga pada suatu waktu, Kaisar tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Kaisar berkonsultasi dengan sejumlah besar biksu dan pramal untuk mencari penyebab penyakit yang dideritanya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki jawabannya. Pada akhirnya, seorang pramal bintang bernama Abeno Yasuchika mengatakan kepada Kaisar bahwa penyebab penyakitnya itu adalah Tamano Mae. Yasuchika menjelaskan bahwa Tamano Mae adalah seekor kitsune berekor 9 yang menjelma menjadi wanita muda lagi cantik. Majikannya adalah seorang daimyo jahat yang sengaja membuat Kaisar sakit agar dapat merebut tahta Kaisar. Setelah mengetahui dirinya sedang diincar, Tamano Mae menghilang dari istana. Sangat mengherankan ya kawan DKTV. Kaisar memerintahkan panglima perang terkuat waktu itu, Kazusa no Suke dan Miura no Suke, untuk memburu dan membunuh rubah kitsune jadi-jadian itu. Setelah sempat berhasil menghindari dari para pemburu, kitsune muncul dalam mimpi Miura no Suke dalam wujud Tamano Mae. Yang cantik kitsune tahu bahwa dirinya akan dibunuh oleh Miura no Suke pada keesokan harinya dan memohon agar nyawanya diampuni kali itu. Miura no Suke menolak. Pagi keesokan harinya, para pemburu menemukan rubah dataran rendah Nasu Miura no Suke, memanahnya hingga makhluk ajaib itu terbunuh. Tubuh rubah berubah menjadi batu pembunuhan Sesoseki yang dapat mencabut nyawa siapapun yang menyentuhnya. Arwah Tamano Mae berubah mewujud menjadi Hoji dan menghantui batu tersebut. Menurut legenda, batu Nasu tersebut dihantui oleh Hoji hingga diusir oleh seorang biksu bernama Genno. Hoji mengancam Genno ketika biksu itu sedang beristirahat di dekat batu pembunuh. Genno melakukan ritual pengusiran hantu dan memohon agar Hoji mau diselamatkan. Hoji akhirnya menyerah dan bersumpah tidak akan menghantui batu itu. Oke, yang terakhir ini adalah cerita pamungkas ya, yang berkarakter bernama Urashima Taro. Cerita legenda Jepang berikutnya, Urashima Taro ya, adalah segala legenda Jepang tentang seorang nelayan bernama Urashima Taro. Ia diundang ke istana laut, istana Ryugu, setelah menyelamatkan seekor penyu. Dalam catatan sejarah Provinsi Tango no Kuni Fudoki terdapat cerita berjudul Urashima no Koyo. Tapi cerita menceritakan tentang 8 bidadari yang turun dari langit. Selain itu, kisah Urashima Taro disebut dalam Nihon Shoki dan Manyoshu. Cerita yang sekarang dikenal orang adalah versi Otogizoshi asal zaman Muromachi. Seperti lazimnya cerita rakyat, berbagai daerah di Jepang masing-masing memiliki cerita versi sendiri tentang Urashima Taro. Kehidupan Urashima Taro di istana laut seperti diceritakan dalam Otogizoshi dianggap tidak cocok untuk anak-anak, sehingga dipotong ketika dijadikan cerita anak. Pada tahun 1910, Kementerian Pendidikan Jepang memasukkan cerita Urashima Taro ke dalam buku teks resmi bagi murid kelas 2 sekolah dasar dan terus bertahan dalam buku teks selama 40 tahun. Oke, terima kasih. Itulah cerita tentang legenda Jepang yang menarik. Jika punya saran, usulan yang kalian ingin mendengar cerita apa dari saya, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa komen dan subscribe di channel saya. Dan juga jangan lupa di share videonya. Terima kasih. Salam DKTV.